Apa? Kau bilang di rumah, sudah hilang lebih dari 10 pakaian dalam. Jangan-jangan dicuri ayah tirimu? Tapi, ibu menikah dengannya saat usiaku 8 tahun. Ayah tiriku. Selama ini sangat baik padaku. Teman baikku, itu sulit dipastikan. Sebaiknya kau segera pergi ke kamar ayah tirimu dan periksa. Semua pakaian dalamku itu, benarkah ada di kamar ayah tiri? Song Song, sedang cari apa? Di lemari pakaian papa? Hei, kamu? Song Song, ngapain kau di kamar papa? Bu, dia? Song Song menaruh pakaian dalamnya sembarangan, jadi aku memungutnya. Kamu sudah dewasa, tapi masih suka sembarangan menaruh baju. Sampai-sampai papa harus selalu membereskannya untukmu. Kau benar-benar tak tahu malu. Bukan begitu. Ibu, dia sengaja melakukannya. Aku menikah lagi saat usiamu 8 tahun. Paman Xiao menganggapmu serta menyayangimu bak putri kandungnya. Kalau bukan karena dia waktu itu, kita berdua pasti sudah terlantar kelaparan di jalan. Kapan kau bisa sedikit lebih dewasa? Ayo, ikut ibu ke dapur untuk masak. Miau miau. Apa yang harus kulakukan? Aku bahkan takut pulang. Ayah tirimu memperlakukanmu begitu, dan ibumu pun tak percaya padamu. Kalau tak bisa menghindar, lebih baik kau pindah saja. Ibu pasti tidak setuju. Kau bisa menikah. Menikah lalu tinggal dengan suamimu. Menikah? Santai saja, biar masalah ini aku tangani. Aku pasti akan mencarikanmu pria yang dapat diandalkan. Dasi hijau tua. Pria yang miau miau sebut untuk dinikahi, pasti dia orangnya. Putriku tercinta, ayah sudah meletakkan pakaian dalammu di depan pintu kamarmu. Sejak kusadari ayah tiriku menaruh niat tak baik padaku, aku tak sanggup tinggal di rumah sedetik pun lagi. Menikah lalu segera pindah adalah satu-satunya jalan. Halo, aku datang atas rekomendasi Gumiao. Nama saya Wensong, umurku 22 tahun. Saat ini aku magang di Dingsheng. Aku tak punya kebiasaan buruk, kalau tak masalah, aku berharap kita bisa lekas menikah. Orang yang miau-miau rekomendasikan padaku, ternyata seorang pria dewasa. Anu, maaf, apa Anda datang ke sini atas rekomendasi Gumiao? Berdoa minta jodoh di kuil ini sangat ampuh. Lekaslah mohon pada Dewi, kirimkan menantu perempuan untukku. Dengar ya? Cepat datang dan bersujudlah. Bu, tak perlu berdoa lagi. Aku sudah punya orang yang kucintai. Kriteria apa yang Anda cari untuk calon pasangan? Setidaknya ada tempat berteduh. Apakah Anda membawa identitas? Hah? Selamat atas pernikahan Anda. Ternyata, aku baru saja dengan pria asing sudah menikah.
Terima kasih tuanku. Kamu sedang buru-buru cari tempat tinggal? Iya, Ponselmu. Sesudah kau beres-beres, hubungi aku akan menjemputmu. baik. Tuanku, kalau begitu saya pamit. Kelinci kecil, akhirnya jadi milikku. Pak Gu, Soal akuisisi perusahaan Dingsheng yang sempat kubahas, aku ingin lihat hasilnya minggu ini. baik Tuan. Bukan. Bukankah sebelumnya Pak Gu mengatakan kalau Dingsheng terlalu kecil untuk diakuisisi? Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Sebenarnya ada siapa di Dingsheng? Apa yang Pak Gu lakukan di kantor catatan sipil? Song Song, kamu di mana? Senior, yang kucarikan untukmu, sudah lama menunggumu di kafe. Lalu, siapa sebenarnya pria yang baru saja menikah denganku? Kamu tak di rumah dan tak membalas pesan. Karena hari ini kamu bandel, ayah harus memberimu pelajaran. Untuk menghindari ayah tiri psikopat itu, aku memutuskan menikah kontrak dengan orang asing, tapi tak kusangka. Orang itu ternyata, Ini kan paman mudaku, sahabat baikku, udah jadi bibi kecil? Biasanya setiap kali aku melihat paman, aku bahkan tak berani bernapas. Berani-beraninya kau mencatatkan pernikahan dengan dia? hari ini dia pun mengenakan dasi hijau tua, makanya aku keliru mengenalinya. Kau tak tahu, sebenarnya betapa menyeramkannya paman itu. Kalau kau menikah dengannya, selanjutnya kau pasti akan dikekang habis-habisan. Yang paling penting, sebentar lagi ada masuk universitas. Ibu sudah meminta jimat keberuntungan untukku dan juga untuk Song Song, pasti sangat ampuh. Sedang apa kalian? Cepat kemari dan sembahyang. Nenek dan paman muda, kenapa mereka di sini? Tak perlu sembahyang. Aku sudah punya orang yang kusukai. Paman tak pernah asal bicara, jadi pasti ada wanita idaman di hatinya. Menikahimu sekarang, mungkin cuma karena nenek sangat mendesaknya untuk segera menikah. Kalau suatu hari nanti, wanita yang ia suka itu muncul kembali, apa yang akan kau lakukan? Begitulah kisah yang sering muncul di drama pendek. Ternyata, dia memang sudah punya tambatan hati. Pak Gu, rapat mulai 2 menit lagi. Ada lagi yang perlu disiapkan, Tuan? Halo Pak Gu, halo Pak Gu. Halo Pak Gu. Beri amplop merah untuk semua orang di perusahaan. Pakai dana dari rekening pribadiku. Hari ini aku menikah. Aku ingin semua orang turut merasakan kebahagiaan ini. Menikah? Apa ini perempuan yang dikenalkan Nyonya Besar? Bukan? Dia adalah wanita yang kucintai. Tuan Gu, bisakah kita bercerai? Paman, tadi aku salah mengira orang, maafkan aku. Memang kau salah orang, tapi aku tidak. Karena pernikahan ini kau yang ajukan. Kau harus bertanggung jawab padaku. Song Song, pasangan kencanmu sudah menantimu di kafe. Dia mengenakan dasi hijau tua. Kelinci kecil. Jangan pernah berpikir meninggalkanku. Apa yang ingin kau lakukan? Putriku, biarkan ayah membantumu menjadi wanita dewasa yang sesungguhnya. Lepaskan aku. Berhentilah berpura-pura. Ketika aku sedang bersenang-senang bersama ibumu di kamar sebelah, kau pasti mendengarnya, bukan? Bukankah kau juga menginginkannya? Biar papa membantumu. Lepaskan aku. Tolong, tolong. Tolong aku. Song Song. Song Song, buka pintunya. Song Song, Kau tentu tak ingin ibumu mengetahui bahwa kau telah merayu suaminya, kan? kenapa sih kamu mengunci pintu? Sudah berapa kali ibu bilang, jangan sekali-kali mengunci pintu. Bukan begitu, Bu. Tadi Paman Xiao yang masuk ke kamarku. Lantas kenapa kalau dia masuk? Seluruh rumah ini juga Paman Xiao yang beli. Atau ada hal tak pantas yang sedang kau lakukan di dalam sini? Aku tidak melakukannya. Sudah. Katanya dia butuh privasi. Privasi apaan? Aku ini ibunya. Dia berani bicara soal privasi padaku? Privasi itu cuma untuk orang tak tahu malu. Kalau kau tak berbuat salah, mengapa masih butuh privasi? Sungguh bukan aku pelakunya. Sekarang kau berani membantah. Ya, aku bahkan belum bilang apa-apa, tapi kau sudah merasa paling tersiksa. Biar aku lihat sendiri, betapa memalukannya privasi yang kau maksud. Ibu. Ibu, ada hal yang ingin kubicarakan berdua saja. Bagaimana caranya aku memberitahu ibu, ayah tiri terus melecehkanku? Song Song,
Dulu, ibumu hidup sebagai janda beranak satu, dan sudah cukup menderita dihina orang. Sekarang, setelah akhirnya menemukan sandaran, jika kau terus membuat keributan, kau harus pikirkan matang-matang akibatnya. Apakah kau ingin membuat ibumu bersedih, serta membuatnya seumur hidup merasa terhina dan malu? Makin besar malah makin tak tahu aturan. Aku dan ayahmu sudah bersusah payah. Untuk apa semua ini? Semua ini demi kamu. Tadi apa yang hendak kau katakan pada ibu? Bu, Paman Xiao, dia mencoba. Bu, kenapa? Song Song, kau akan jadi kakak. Kakak, Paman Xiaomu itu sangat menantikan bayi ini sejak lama. Selama ini, dia mempertimbangkan perasaanmu dan baru berani memilikinya setelah kau dewasa. Song Song, Paman Xiaomu benar-benar menyayangimu. Kau tahu itu, kan? jika aku beritahu ibu kenyataannya, beliau pasti tak sanggup menerimanya. Tampaknya aku belum bisa bercerai dari Tuan Gu. Aku harus segera pindah. Tuan Gu, bisa kita bicara sebentar? Aku sudah tiba. Tuan Gu, Aku tidak menolak jadi cerai. bercerai. Batal cerai? Kamu yakin? Dulu aku yang minta cerai, semata-mata karena paman itu pamannya sahabatku. Menurutmu aku sudah terlalu tua? Bukan begitu. Aku. Benarkah ini paman yang diceritakan Miao Miao? Paman dingin dan galak itu? Wensong, Hadir? sudah dipikirkan masak-masak. Takkan menyesal? Ya. Baik. Kalau begitu, kapan aku boleh menjemputmu? Malam ini? Boleh? Habis ini aku rapikan barang-barang, lalu berangkat malam ini juga. Nenek? Kenapa nenek datang ke sini? Jangan panggil aku begitu. Marga kamu saja beda dengan marga anakku. Anakku sudah menanggung ibumu, masih ditambah menanggung beban sepertimu. Kalian berdua memang beruntung sekali ya. Ibu. Ibu, minumlah air ini. Kau mau menghabisiku dengan air sepanas ini? Mama baik-baik saja? Nenek? Mama baik-baik saja. Ibu datang ke sini ada apa? Tentu saja demi si beban yang kau pikul ini. Kamu pun sudah dewasa. Setiap hari tinggal di rumah anakku, itu tak baik. Begini, ini sepupu paman ketiga, Yao Zhu. Cari waktu senggang kalian berdua, urusi pendaftaran nikah kalian, lalu pindahlah ke rumah paman ketigamu. Aku tak akan menikahi kakak sepupuku. Sampai akhir tahun lalu dia masih main perempuan, kakinya bahkan dipatahkan orang, dan sampai sekarang pun jalannya masih pincang. Nenek, apakah nenek berniat menjerumuskanku ke jurang penderitaan keluarga mereka? Song Song, berani sekali kamu bicara begitu pada nenekmu? Bu, Song Song masih kecil, tak perlu buru-buru menikah. Kecil apanya? Lihat saja kelakuan genitnya itu. Aku dengar, ada beberapa gadis yang sengaja menggoda ayah tiri mereka. Aku tidak melakukannya. Sudah, Bu. Kalian berdua. Sudah. Jangan ribut lagi. Song Song masih terlalu muda. Belum cukup umur untuk menikah. Anak kesayanganku, ayah bisa menanggung hidupmu selamanya. Aku tak butuh bantuanmu. Semua yang kau makan, kenakan, hingga tempat tinggalmu, mana yang bukan dari putraku, masih berani membantah. Sungguh kurang ajar kau. Baik, aku akan pergi dari sini sekarang. Memang pantas diberi pelajaran. Apa yang ingin kau lakukan? Aku hendak meninggalkan rumah ini. Jangan, ibu tak setuju. Lagi pula, keluarga mana yang tak pernah bertengkar? Nenekmu memang seperti itu, bersabarlah, semuanya akan lewat. Tapi dia ingin menjualku ke keluarga paman ketiga. Menurutmu itu sepele? Bukankah ayahmu tadi sudah bilang, dia bisa menanggungmu seumur hidup? Selama ada ayahmu di sini, apa yang perlu kau takutkan? Selama ini dia selalu membawa niat jahat padaku. Dia ayahmu? Maksudmu niat jahat apa? Omong kosong. Saat selesai mandi, aku melihat dia mencuri pakaian dalamku. Dia selalu menganggapmu seperti anaknya sendiri. Hanya membantumu merapikan pakaian dalammu. Apa itu juga salah? Sejak kecil bukankah dia yang selalu mencuci dan merapikan barang-barangmu? Lalu saat aku hendak tidur,
Dia masuk ke kamarku. Itu karena dia mau memastikan apakah kamu sudah tertidur, dan sekadar mengucapkan selamat malam. Bu, kenapa ibu sama sekali tak mau percaya padaku? Aku ini anak kandung ibu. Kenapa ibu justru lebih percaya pada orang lain ketimbang mempercayaiku? Siapa yang kamu sebut orang asing? Kalau bukan karena dia selama bertahun-tahun ini, kita berdua pasti sudah kelaparan sampai mati. Keluarga Xiao sangat baik pada kita. Bagaimana mungkin aku membesarkan anak sepertimu yang tak tahu berterima kasih? Sejak kalian menikah, ibu selalu kerja bagai budak untuk keluarga Xiao, sedangkan nenek terus memandangmu sinis. Rumah dan mobil, semua sudah dia punya sebelum menikah, sementara seluruh gaji ibu mesti diserahkan kepadanya. Di mana letak kebaikan keluarga Xiao terhadap kita? Semua ini kutanggung. Kalau bukan demi dirimu, saat itu usiamu baru 8 tahun, membawamu bersamaku, mana mungkin aku dapat menikah dengan pria hebat. Semua ini demi menafkahi beban sepertimu. Kenapa? Kau bertengkar dengan Song Song? Dia lagi ngambek, ngeyel mau pindah dari sini. Pindah? Dia cuma bersikap kekanak-kanakan. Ibu baru turun, tapi lupa bawa tasnya. Tolong antarkan padanya. Aku akan bicara baik-baik dengan Song Song. Baik, aku berangkat. Sayang, apa kamu mau meninggalkan ayah? Ibu, Ibu, dia sedang mengantarkan nenekmu dan belum akan pulang dalam waktu dekat. Song Song, biarkan ayah jadi lelaki pertamamu. Bagaimana? Tidak menurut? Ya. Kelinci mungil yang manis, bukalah pintunya. Ketemu, ini dia kuncinya. Siapa itu? Paman, saya datang mencari Song Song. Song Song hari ini dia kurang sehat. Paman, saya dan Song Song sudah sepakat. Saya akan menjemputnya ke rumah saya untuk menginap dan bersantai beberapa hari. Teman-teman lain di bawah sedang menunggu kami. Paman pasti setuju kan? Tentu saja boleh. Yuk berangkat. Syukurlah kamu sudah pindah. Ayah tirimu itu menakutkan sekali. Bikin seluruh bulu kuduku berdiri. terima kasih Miao Miao. Kalau saja kamu tak datang tepat waktu, Terima kasih apa sih? Aku kan sahabatmu. Tapi kali ini, aku kesini menolong seseorang. Paman kecilku, karena kamu tak membalas pesan, telepon pun tak kamu angkat. Dia nyaris menelepon polisi untuk mendobrak pintu. Untung aku tiba lebih dulu. Paman Muda, terima kasih banyak. Kau baru saja menangis? Ada yang menyakitimu? Paman, kau takkan tahu soal keluarga Song Song. Tidak, aku cuma terlalu lama menatap ponsel, mataku jadi tak nyaman. Paman sudah punya orang yang disukai, urusan keluargaku ini, sebaiknya jangan merepotkannya. Perutku sakit banget. Apa aku lagi datang bulan? Song Song, apa kau sedang tak enak badan? Gawat, mobil Paman Muda tampaknya sangat mahal dan sekarang jadi kotor. Bagaimana ini? Aku pun tak membawanya. Selesai sudah. Paman sangat peduli kebersihan. Dulu waktu aku makan di mobilnya, dia membuang makanannya dan aku disuruh keluar. Sekarang, Paman Muda, maafkan saya sudah mengotorinya. Paman Muda, aku bisa jalan sendiri, turunkan aku. Jangan bergerak. Akan kugendong kau ke sana. tunggu dulu.
Kalau aku bagaimana? Apa aku harus pulang saja? Duduklah. Biarkan aku sendiri. Sandal perempuan ini lucu sekali. Apakah paman muda selalu menyiapkannya di rumah ini? Bagi orang berstatus sosial, sepertinya wajar saja jika di rumahnya ada barang-barang perempuan. Kemarin aku melihatnya di toko, lalu teringat kau suka gantungan kelinci. Ini pas sekali untukmu. Bagaimana dia bisa tahu kalau aku suka kelinci? Jangan terburu-buru. Aku tak boleh menakuti kelinci kecil itu sampai kabur. Biarkan aku sendiri. Paman muda, malam ini aku tidur di mana? Ikuti aku. Mulai sekarang, kau tinggal di sini. Kamarnya luas sekali. Ini, jangan-jangan, kamar paman muda? Tidur terpisah dari istri baru. Bukan gayaku. Bagaimana menurutmu, Song Song? Paman muda aku. Jangan sebut aku, paman muda. Kalau begitu, lalu harus kupanggil apa? Haruskah aku memanggilmu suamiku? Kamu bisa memanggilku tuanku dulu saja. Nanti kalau kamu sudah siap, baru panggil aku suami. Tuanku. Pergi mandi. Tuanku, aku tak menyangka akan secepat ini. Apa yang kamu bayangkan? Bajumu kotor? Kau akan lebih nyaman setelah mandi dan berganti pakaian. Lagi pula aku sedang haid. Tuanku pasti tidak akan melakukan itu padaku. Tuanku, aku sudah selesai mandi. Sudah kubersihkan kalau kau mau masuk. Air gula merah hangat. Minumlah biar lebih nyaman. Terima kasih. Ini juga untukmu. Cepat mandi. Tuanku tampak dingin, tapi ternyata dia sangat perhatian. Mungkin karena usianya lebih dewasa, jadi dia tahu cara memanjakan orang. Song Song, kau sekarang benar-benar berani? Kamu di mana sekarang? Katanya kamu di rumah Gumiao. Di mana Gumiao? Kalau aku jujur sekarang, itu hanya akan membuat tuanku berada dalam masalah. Miao-miao dia sedang mandi. Bu, aku mau menginap di rumah Miao-miao beberapa hari. Cukup semalam saja. Besok kau harus pulang. Jangan membantah. Lihatlah, kau begitu terburu-buru menyuruhku pulang. Katanya Song Song beralasan pergi ke rumah teman, supaya bisa tak pulang malam ini. Song Song itu belakangan ini benar-benar aneh. Aku hanya takut dia dimanfaatkan lelaki yang tak baik. Sekarang ini banyak pria berumur yang menargetkan gadis polos seperti Song Song. Aku hanya punya satu putri kesayangan. Aku harus melindungimu. Tak boleh membiarkan orang lain menyentuhmu. Wen Song, kenapa di belakangmu ada pria? Wen Song, di belakangmu, kenapa ada pria? Apa? Pria? Pria yang mana? Di mana dia? Bu, ibu salah lihat? Kamu sebenarnya di mana? Beritahu aku. Jangan coba-coba untuk. Lihat anak perempuan yang kau didik. Song Song takkan berani macam-macam. Pasti ada yang menghasutnya. Tunggu saja sampai dia pulang. Dia sudah kabur. Apa mungkin mau pulang? Ini rumahnya. Dia cuma lagi ngambek. Bukankah Song Song segera mulai kerja? Kamu kan manajer Ding Sheng. Pasti bisa menemukannya di kantor. Duduklah.
Sayang, barusan aku hanya cemas saja, kan? Tenang, aku pasti akan menjemput Song Song pulang. Dan mendidiknya baik-baik. Setelah susah payah membesarkanmu, hasilnya belum sempat dirasakan, kau malah berani kabur. Kita lihat sejauh mana kau bisa lari. Ada apa? Masalah keluargaku cuma akan merepotkan Tuan Gu. Telepon dari rumah? Bukan apa-apa. Aku tidur duluan ya. Tunggu dulu. Kemari, keringkan rambutmu. Iya. Tuan Gu sungguh lembut. Aneh juga, padahal ini tempat asing, tetapi terasa jauh lebih tenang dibanding di rumah. Kita masih banyak waktu ke depan. Halo Nyonya. Nyonya, semua ini telah kami siapkan untuk Anda, pakaian, perhiasan, surat rumah, dan mobil. Karena kami belum mengetahui selera Anda, sarapannya kami pilih dari beragam masakan, masing-masing kami sediakan satu porsi untuk Anda. Bila Anda kurang cocok, kami akan segera menggantinya. Ini terlalu berlebihan. Tuan Gu bilang, semua ini hanyalah fasilitas dasar untuk Nyonya Gu. Di mana Tuan Gu? Beliau sudah berangkat ke kantor sejak pagi buta. Ini adalah Ini studio lukis. Setiap hari Tuan selalu masuk untuk duduk sebentar. siapa di lukisan itu? Itu potret seorang gadis. Saya juga pernah melihatnya sekali saat masuk membersihkan ruangan. Sejak itu, Tuan tidak mengizinkan siapapun masuk studio lagi. Lukisan yang ia tatap setiap hari, figura dalam lukisan itu pasti gadis yang disukai Tuan Gu, bukan? Bila dipikir-pikir, saya merasa Nyonya malah terlihat sangat familiar. Nona Wen, di sini dari perusahaan Dingsheng. Bisakah Anda datang mulai bekerja hari ini? Saya akan segera ke sana. Bibi Wang, apa tadi yang Anda katakan? Karena gangguan barusan, saya jadi lupa. Nyonya, sebaiknya Anda segera berangkat kerja saja. Ya, Sebenarnya di mana ya? Saya pernah melihatnya. Baiklah. Manajer Xiao, saya telah memberitahu Wen Song untuk datang lebih awal memulai kerja. Dia akan segera tiba. Bagus, sisanya serahkan padaku. Baiklah. halo, namaku Wen Song, dan aku karyawan baru di sini. Song Song, Mana mungkin aku lupa. Ayah tiriku kepala departemen di perusahaan Dingsheng. siapa pria liar semalam itu? Apa ayah tak pernah mengajarimu menjaga martabatmu? Selain ayah, tak boleh ada yang menyentuhmu. Katakan, apakah tubuhmu sudah kau serahkan padanya? Diam saja ya. Sebelum kau sadar dan waras, kau tak boleh bekerja di sini lagi. Pulang denganku. Lepaskan? Lepaskan? Manajer Xiao, ada apa ini? Song Song, hanya karena ibumu hamil anak kedua, dan perhatian beralih darimu, tak berarti kau boleh merendahkan diri, keluar dan main gila dengan lelaki lain. Aku tidak melakukannya. Anda asal bicara.
Justru itu ulah Anda. Saat usiamu 8 tahun, ibumu menikah denganku. Aku merawatmu 14 tahun. Bahkan tak berani punya anak kandung takut kau tersisih. Tapi kau, hanya karena ibumu mengandung bayi laki-laki, kau malah berbuat seenaknya. Song Song, ayah takkan mau adik laki-laki itu lagi. Pulanglah dengan ayah ya. Astaga, betapa tak tahu terima kasihnya dia. Ayah tirinya menyayanginya bak anak sendiri, tapi dia bahkan tak mau menerima adiknya yang belum lahir. Tak hanya durhaka, dia juga main gila dengan pria luar. Manajer Xiao, sebaiknya bawa saja dia pulang dan didiklah baik-baik. Omongannya tak benar, sebenarnya. Song Song, pulanglah dengan ayah. Nanti di rumah akan ayah periksa kau. Lepaskan aku tidak mau pulang. Jangan percaya padanya, tolong aku. Gu, Tuan Gu, Apa kau baik-baik saja? Siapa kau brengsek? Hei, lepaskan tanganmu. Selamat pagi, manajer umum. Pak Gu, kenapa Anda datang lebih awal? Maaf, saya belum sempat menyambut Anda dengan baik. Pak, manajer umum tadi Bapak memanggilnya apa? Pak Gu, Apa kau buta? Dia yang baru saja mengakuisisi perusahaan kita, orang terkaya di Kota Jiang, CEO Grup Gu, Tuan Gu Yunzo. ternyata Tuan Gu adalah pemilik baru yang mengakuisisi perusahaan kita. Di resepsionis perusahaan. Bersikap kasar kepada karyawan wanita dan hampir menggunakan kekerasan. Apakah begini cara grup Dingsheng beroperasi? bukan begitu Pak Gu. Meskipun dia hanyalah karyawan magang yang baru direkrut, namun gaya hidupnya sangat kacau. Saya melakukan ini demi menjaga nama baik perusahaan. Tutup mulutmu. Meskipun berniat memecat karyawan, kamu tidak boleh berlaku kasar. Pak Gu, masalah ini adalah kesalahan manajemen kami yang kurang baik. Saya akan segera memecatnya. Cepat pergi dari sini. Pak Gu, tolong ampuni saya. Istri saya baru hamil, dia membutuhkan perawatan saya. Saya tidak boleh kehilangan pekerjaan ini. Pak Gu, Ibu juga sedang hamil, Xiao Zengqin, dia tidak boleh kehilangan pekerjaannya. Kau yang tentukan. kenapa Pak Gu begitu baik kepada wanita rendahan ini? Jangan-jangan, Sudah, lupakan saja. Baik, terima kasih Pak Gu. Terima kasih Pak Gu. Silakan masuk, Pak Gu. Tunggu saja. Cepat atau lambat aku akan tahu siapa sebenarnya pria simpananmu di luar sana. Tuan Gu, bagaimana kau bisa ada di sini? kaget? Kalau begitu, bersiaplah. Usaha keluarga kami jauh melampaui bayanganmu. Nyonya Gu. Xiao Zengqin, apa hubunganmu dengannya? Perlu kukatakan padanya, apakah Tuan Gu akan mempercayaiku dan mendukungku? Dia, Kejutan. Kakak Yunzo, aku sudah kembali. Sang mega bintang Ye Yunhe sudah di sini, menunggu Tuan Gu selama 1 jam. Rumor tentang keduanya ternyata benar. Sebagai bintang film, ia tak bisa mengumumkan kisah cintanya, sementara Tuan Gu tetap setia menunggu, rela menjadi kekasih rahasia demi cinta. Benar-benar mengharukan. ternyata dialah yang disukai Tuan Gu selama ini. Jadi Tuan Gu menikahiku, hanya agar aku jadi tameng. Siapa kau? Kenapa kau berdiri di sisi kakak Yunzo? Saya pegawai baru yang mulai hari ini. Tuan Gu, saya akan melapor dulu. Apakah ini berarti dia tak mau mengumumkan hubungan kami? Apa aku sebegitu memalukan sampai tak pantas diperkenalkan? Di dekat kakak Yunzo, tak pernah ada wanita sebelumnya. Mengapa dia begitu peduli pada seorang pegawai? Apakah ini cuma perasaanku? Untungnya tadi di kantor, aku tidak ketahuan Nona Ye. Tuan Gu sangat baik padaku, aku tidak boleh melukai perasaannya. Perlengkapan kantor sudah diperbarui sesuai permintaanmu. Semangat bekerja, Nyonya Gu. Kebaikan Tuan Gu kepadaku semata-mata karena tanggung jawab atas perjanjian pernikahan itu dan sekadar perhatian seorang senior pada juniornya. Wensong jangan macam-macam. Kamu pegawai baru bernama Wensong kan? Cangkirmu ini kok bisa sama persis dengan yang di kantor Pak Gu? Identik sekali. Katanya itu karya langka Master Zuoshan. Sepasangnya laku $200 juta. Di dunia hanya ada sepasang. Apa jangan-jangan kamu ada hubungan dengan Pak Gu? Tidak. Kalian salah sangka. Ini cuma barang KW yang kubeli online seharga $9,9. Hanya tiruan yang mirip banget. Oh, begitu.
Kak Yunzo, bukankah ini cangkir, karya Master Zoshan? Ini melambangkan cinta murni tanpa celah. Bolehkah yang satunya aku bawa? Kenapa kamu galak sekali? Bagaimanapun keluarga kita telah bersahabat turun-temurun. Lagi pula kepulanganku kali ini, itu untuk menjadi brand ambassador produk baru grup Gu. Urusan kerja silakan hubungi Departemen Pemasaran. Jangan cari aku. Tapi aku mau kau yang menemaniku. Dengan mempertimbangkan hubungan keluarga kita, semua orang mengira aku ini pacarmu. Mulai sekarang, jangan sampai ku dengar lagi soal rumor bahwa kau pacarku. Kalau tidak, orang tuamu pun takkan bisa melindungimu. Pak Gu, cincin pernikahan pesanan dari berbagai merek ternama sudah tiba. Cincin pernikahan? Dia pasti suka. Ternyata, Kak Yunso memang sudah merencanakan untuk menikah denganku. Aku menyukainya. Kenapa ukurannya tidak cocok? Asisten khusus Lin, bagaimana cara kerjamu? Karena ini memang bukan untukmu, Nona Ye. Tidak pantas kupakai? Lalu siapa yang layak memakainya? Istriku, Kak Yunso, maksudmu apa? Apa kau sudah menikah? Tidak mungkin. kalau pendengaranmu bermasalah, cepat periksa. Lin Feng, Nona Ye, Tuan Gu kami masih ada urusan. Silakan keluar. bagaimana dengan Wensong? Semuanya sudah diurus. Gelas itu pun sudah dikirim padanya. Rekan-rekan lain juga menyadari bahwa itu model yang sama dengan milik Anda. Tetapi, Nona Wen, sepertinya tak ingin orang tahu bahwa dia istri Anda. Begitukah? Siapa sebenarnya perempuan kejam itu yang berani merebutnya dariku? Itu dia. Benar saja, perempuan tak tahu malu ini. Kakak Yunzo ternyata memberikan gelas ini padanya. Dari mana gelas ini berasal? Gawat jika kekasih hati Tuan Gu sampai salah paham, pasti menimbulkan masalah bagi Tuan Gu. Nona Ye, ini gelas yang kubeli sendiri secara online, ini cuma tiruan. Tentu saja ini tiruan. Versi aslinya bernilai 200 juta dolar dan amat langka, kau tak pantas memakainya. Wensong, kan? Baru masuk perusahaan, sudah sengaja membeli tiruan yang sama dengan milik Pak Gu. Kau datang untuk bekerja atau merayu Pak Gu? Apakah kau benar-benar datang ke sini untuk bekerja? Atau cuma mau merayu Pak Gu? Nona Ye, Anda sungguh salah paham. Saya tak pernah punya niat merayu Pak Gu. Saya betul-betul tidak tahu bahwa Pak Gu memakai gelas seperti ini. Semua orang di kantor ini tahu bahwa di meja kerja kakak Yunzo terpajang sebuah gelas langka senilai 200 juta dolar. Berani-beraninya kau bilang tidak tahu? Pantas saja. Kudengar waktu Wensong baru masuk kerja, Pak Gu sendiri yang turun tangan, menolongnya keluar dari kesulitan. Sekarang mereka bahkan memakai gelas couple yang sama. Jangan-jangan mereka ada hubungan? Aduh, benar-benar tak tahu malu. Semua orang sudah dengar gosip antara Pak Gu dan Superstar Ye, padahal dia terlihat polos. Tak disangka di balik itu, dia perempuan murahan yang gemar merebut pasangan orang. Sungguh di luar dugaan. Rupanya kehidupan pribadinya berantakan sekali. Mulai dari menolongnya lepas dari masalah, sampai memakai gelas couple. Apa mungkin pria peliharaan si wanita tak tahu malu ini benar-benar adalah Pak Gu? Nona Ye, sudah kubilang, aku tak sengaja memakai gelas yang sama persis dengan punya Pak Gu. Lagi pula, gelas apapun yang ingin kupakai itu hak pribadiku. Anda tak berhak mencampuri. Tak berhak ikut campur, kau mencoba menggoda pria milikku, jadi aku berhak memberimu pelajaran. Gelasku? Gelas pemberian Tuan Gu padaku hancur. Mau minta ku maafkan? Kalau begitu, berlututlah di atas pecahannya, lalu sujud dan minta maaf. Jika kau ingin aku memaafkanmu, berlututlah di atas pecahan kaca ini, sujudlah dan minta maaf. Aku tidak berbuat salah. Kenapa harus berlutut meminta maaf? Tak ada kesalahan. Kau sudah membuatku kesal, dan itu salah. Dia wanita pujaan Tuan Gu yang sebenarnya. Kalau aku di sini bercekcok dengannya dan memperbesar masalah ini, hanya akan menyulitkan Tuan Gu, bukan? Berlututlah. Kau menggoda kekasih Nona Ye, dasar perebut laki orang tak tahu malu. Sudah sepantasnya berlutut meminta maaf. Benar, bersalah tapi enggan mengaku. Beruntung bagimu karena Nona Ye masih mau memaafkanmu. Kalau ini zaman dulu, perempuan yang merebut kekasih orang lain seperti ini pasti sudah dihukum mati secara keji. Ayo cepat berlutut, jangan mempermalukan perusahaan kita lagi. Aku tidak melakukannya. Aku benar-benar tidak menggoda Tuan Gu. Asal Ye Yunhei bisa menyingkirkan Wensong dari perusahaan, dia takkan punya sandaran lagi. Ketika saatnya tiba, akan kubawa dia pulang, lalu kuperbuat apapun sesukaku padanya. Biar kulihat siapa yang berani.
Siapa yang melakukan ini? Kak Yunzhou, dia sengaja beli barang palsumu hanya untuk memancing Anda. Aku sudah memberinya pelajaran untuk Anda. Memangnya kamu siapa? Kau memberinya pelajaran untukku. Aku, Tidak, jangan biarkan Tuan Gu berselisih dengan Nona Ye. Pak Gu, ini ulahku sendiri. Tak ada sangkut pautnya dengan Nona Ye. benar itu murni perbuatannya, bukan urusanku. Ini cuma luka ringan. Lagi pula sudah hampir waktu pulang, aku akan pulang dan merawatnya sendiri. Aku pamit dulu. Sudah diperlakukan seperti ini, dia masih enggan mengumumkan hubungan kami. Lin Feng, batalkan seluruh kontrak Ye Yunhe dengan semua proyek iklan perusahaan. Perusahaan tak butuh pegawai yang menindas rekan kerjanya. Tidak, aku menolak. Kabari bagian resepsionis. Mulai sekarang, jangan biarkan Ye Yunhe menginjakan kaki di perusahaan ini lagi. Baik, Tuan. Tapi aku masih ingin bertemu denganmu. Ye Yunhe, selama bertahun-tahun ini, kau terus menyebarkan rumor soal hubungan denganku. Aku mempertimbangkan perasaan orang tuamu. Jadi aku diam saja. Tapi apa karena terlalu sering berbohong, sampai kau sendiri mempercayainya? Apa? Ternyata dia yang menebarkan rumor itu. Kita semua tertipu olehnya. Jadi dia begitu. Kupikir mereka sungguhan. Tak disangka dia penipu. Pulanglah bersamaku. Tuan Gu, silakan selesaikan urusan Anda. Aku bisa pulang sendiri. Hari ini Nona Ye telah kembali. Mereka sebaiknya menghabiskan waktu bersama. Masuklah ke mobil. Itu. Wensong, Berikan tanganmu. Sebenarnya aku baik-baik saja. Hanya sedikit tergores. Tuan Gu, tolong jaga sikap. Jaga sikap. Nona Wensong, haruskah aku mengingatkanmu? Aku adalah suamimu. Suamimu yang sah di mata hukum. Tapi, aku hanya tameng. Ditindas di perusahaanku sendiri, dan kau tak tahu cara meminta bantuan. Ketika Ye Yunhe menyuruhmu berlutut, apa kau benar-benar mau berlutut? Sebegitu tak layakkah aku untuk kau andalkan? Tapi dialah orang yang benar-benar kamu cintai. Apa? Karena Nona Ye itu dirimu? Wensong, 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 turun. Wensong, Wensong, keluar sekarang. Aku tahu kau di dalam mobil itu. Berani-beraninya kau main api dengan pria lain di luar. Kalau berani turun sekarang juga. Wensong, Wensong. Wensong, keluar dari situ. Wensong. Dia ketakutan. Jangan takut, aku di sini. Wensong, aku melihatmu. Wensong. Dasar perempuan. Pak Gu, Ada yang salah? apa aku keliru lihat? Maaf, Pak Gu, saya keliru orang. Hati-hati di jalan, Pak Gu. Wensong, aku tak peduli siapa pemilik mobil yang kau naiki. Aku punya cara untuk membuatmu patuh kembali. Sudah. Dia sudah pergi. Dia menggigil. Dia sebegitu takutnya pada Xiao Zengqin. Song Song, apa hubunganmu dengan Xiao Zengqin? Tak usah takut. Kalau dia pernah menyakitimu, aku akan membantumu membereskannya. Bagaimana? Aku akan membantumu menyingkirkannya. Bagaimana? Tuan Gu, kenapa kamu bicara seperti itu? Kau tampak sangat tegang. Aku hanya bergurau. Pak Gu, apa ini benar-benar cuma gurauan? Jadi, siapa sebenarnya Xiao Zengqin bagimu? Kenapa dia selalu menyulitkanmu? Jika kau tak mau bilang, kau kira aku tak bisa menyelidikinya? Dia adalah ayah tiriku. Saat usiaku 8 tahun, ibuku membawaku, lalu menikah dengannya. Ayah tiri? Tapi hubungan kami buruk, seperti yang kau lihat tadi. Jadi, Tuan Gu tak perlu terlalu memikirkannya. Jadi di rumah kau sering ditindas? Makanya kau buru-buru menikah agar bisa keluar. Pak Gu sudah sampai. Aku turun duluan.
selidiki Xiao Zhengqin. Baik. Nona Wen terlihat seperti kelinci kecil yang polos, tapi begitu jatuh ke tangan Pak Gu, dia pasti akan hancur lebur. Di mana Song Song? Dia tak ke kantor? Kantor apa? Dia ke kantor bukan untuk kerja sama sekali, tapi untuk menemani bosnya. Melakukan perbuatan cabul. Apa maksudmu? Tidak mungkin. Song Song bukan gadis seperti itu. Lihat ini. Ini sebuah Maybach seharga puluhan juta dolar. Orang biasa bekerja seumur hidup, bahkan tak sanggup membeli satu rodanya. Katakan, jika dia bukan selingkuhan bos besar, mana bisa dia diizinkan naik mobil itu? Jangan halangi aku. Aku akan mencarinya. Aku akan bertanya padanya, apakah dia masih punya harga diri. Selama bertahun-tahun, aku sudah mencurahkan begitu banyak kasih sayang padanya. Begini balasannya padaku? Sayang, sekarang, kecuali di kantor, dimanapun, kau takkan menemukannya. Kalau kamu pergi sekarang, lalu bagaimana? Dia bisa tetap bekerja di sana? Pekerjaan itu tak perlu diteruskan. Hanya akan mempermalukan keluarga. Besok, aku akan ke kantor dan membawanya pulang. Aku ibunya. Mau kulihat siapa yang berani menghalangiku. Kelinci kecil nan manis, bukalah pintu. Putriku tercinta, setelah ibumu mematahkan sayapmu, kau takkan bisa lari lagi. Ayah segera membuatmu jadi wanita sejati. Song Song, kenapa kau sampai terluka parah begini? Mana parahnya? Kalau kau datang sedikit lebih lambat, lukaku sudah sembuh. Aku sudah dengar segalanya. Semua ini salah Ye Yunhe. Dia bertindak semena-mena karena yakin paman menyukainya. Aku paham semuanya. Dia memang sosok yang benar-benar berada di hati Tuan Gu, kan? Kata nenek, keluarga kita bersahabat turun-temurun. Sejak paman mengakui bahwa dia menyukai seseorang, nenek yakin orang itu pastilah dia. Syukurlah paman tak pilih kasih dalam membelanya. Kalau tidak, aku... Bahkan Miao Miao pun berkata begitu. Tampaknya persoalan antara Tuan Gu dan Nona Ye memang benar adanya. Tuan Gu bersedia menampungku, membebaskanku dari ayah tiri. Aku sudah amat berterima kasih. Aku harus tahu diri dan menjaga sikap. Berita kilat hari ini, baru saja, seluruh jajaran grup Gu telah mengumumkan pemutusan kerjasama brand ambassador dengan Ye Yunhe. Song Song, paman sedang membelamu. Jangan-jangan apa paman mulai menyukaimu? Baru saja kau bilang bukan, Tuan Gu tidak berpihak pada Ye Yunhe. Tentu saja dia pun tak akan memihakku. Ia melakukan ini, barangkali karena Ye Yunhe membuat onar di kantor, yang amat merusak citra perusahaan. Itu masuk akal juga. Namun menurutku, kau dan paman lumayan serasi. Andai saja orang yang ia sukai itu adalah dirimu, pasti akan luar biasa. Cepat tengok, itu dia. Demi dia Pak Gu bahkan menegur Nona Ye habis-habisan. Apa dia kekasih baru Pak Gu? Aku. Wen Song, keluar kau. Wen Song, keluar. Kau cari siapa? Aku mencari penjahat. Mencari bos kalian. Aku akan melaporkannya, karena telah membawa putriku. Pak Gu kami, tidak mungkin dia melakukannya. Kalau begitu, aku akan cari putriku. Wen Song, keluar sekarang. Aku banting tulang membesarkanmu, membiayaimu kuliah. Kau sudah sekolah bertahun-tahun. Apakah sekolah cuma mengajarkanmu cara merayu bos? Wen Song. Bibi, kita sedang di kantor. Kalau Anda ingin menyelesaikan urusan keluarga, uruslah di rumah. Urusan keluarga? Mana bos kalian? Di mana dia sekarang? Suruh dia keluar. Anda memfitnah Tuan Gu. Anda bisa berurusan dengan hukum. Baiklah kalau begitu. Panggil polisi. Segera panggil polisi. Kau membantu bosmu memanfaatkan anak magang secara tak pantas. Kan, aku mau lihat nanti saat polisi datang, apakah mereka akan menangkapku, atau menangkap kalian. Ibu? Masih ingat kalau aku ibumu? Sungguh memalukan. Ibu, mari bicara di luar saja. Nak, jangan takut. Aku datang hari ini untuk menuntut keadilan bagimu. Putriku bukanlah tipe yang suka merayu bos. Katakan,
Itu semua karena bosmu memaksamu, kan? Ibu, apa yang ibu katakan? Lihat, ayahmu sendiri melihat kau naik mobil mewah. Kalau tak salah namanya Maybach, harganya jutaan dolar. Ternyata kau memburu pria kaya. Song Song, apa yang sudah kau perbuat di perusahaan ini? Apa karena uang? Kau rela kehilangan harga dirimu? Tuan Gu, seseorang membuat keributan di lantai bawah. Perlu kuajari cara menanganinya. Tapi, orang itu mengaku sebagai ibunya Nyonya. Apa? Cara, apa betul kamu naik mobil mewah bosmu? Iya, tapi ibu, dengar penjelasanku. Aku, Wen Mei, seumur hidup selalu menjaga martabat. Bagaimana mungkin aku melahirkan anak tak tahu malu sepertimu? Song Song, kau tak apa-apa? Song Song, kau baik-baik saja? Jangan salahkan ibumu. Itu salahmu sendiri. Karena tidak menurut, kan? Jangan sentuh aku. Wen Song, kau kira karena punya selingkuhan di luar sana, kau merasa hebat, hingga berani berlaku seperti itu pada ayahmu? Bosmu di mana? Di mana bosmu? Keluar, kau. Bosmu di mana? Ibu, Ruang CEO? Baik, jadi kau sembunyi di sini, ya? jangan biarkan urusan keluargaku mengganggu tuanku. Bu, jangan seperti ini. Ini tak ada kaitannya dengan Pak Gu. Minggir. Song Song. Song Song. Siapa kau? Lepaskan aku. Siapa sebenarnya kamu? Aku orang yang kau cari. Pemilik perusahaan ini, Gu Yunzhou. Baguslah. Jadi kau yang membawa putriku. Tuan Gu segera lepaskan, jika tidak masalahnya bakal makin runyam, reputasi Anda dan perusahaan lebih penting. Lukamu terkena. Sakit ya? Lepaskan dulu. Kalian berdua, apa sebenarnya hubungan kalian? Kau kira putriku yang baru lulus dan tanpa dukungan? Lalu kau menekannya untuk dijadikan simpananmu? Ini sepenuhnya salahku. Sudah aku bilang, ini sama sekali tak ada hubungannya dengan Tuan Gu. Aku pelakunya. Aku yang terus mengejarnya. Kamu? Tak kusangka, ternyata dia seperti itu. Berniat buruk. Bukankah tadi Anda bertanya, apa hubungan kami? Kami menikah secara resmi. Sudah ada buku nikah, ya? Awalnya aku ingin menunggu sampai kau siap mengumumkannya. Tapi sekarang, tak ada lagi alasan untuk merahasiakannya. Wen Song adalah istri sahku secara hukum. Wen Song adalah istri sahku. Ternyata dia istri CEO. Kalau begitu katakan aku tadi. Wanita kejam. Berani-beraninya kau membiarkan laki-laki lain menyentuhmu. Dia putriku. Apapun yang dia punya, milikku juga. Kau pikir kau siapa? Wen Song, soal pernikahan yang sepenting ini, kau bahkan tak menanyakan apakah keluarga setuju atau tidak. Sekarang, kau bahkan berani melawan orang tuamu. Wen Song, kau benar-benar keterlaluan. Song Song. Apa yang hendak kau lakukan? Siapkan mobil, kita ke rumah sakit. Baik, Tuan. Lepaskan putriku. Karena kalian tak mampu merawatnya dengan layak, mulai sekarang biar aku saja yang menjaga. Wen Song. Aku ibunya. Aku yang melahirkan dan membesarkannya. Apa itu salah? Nyonya Wen, kalau Anda tidak terus menekan luka Nyonya muda, dia tidak akan terinfeksi dan demam. Aku pikir. Dia cuma berpura-pura? Anda ibu kandungnya. Mengapa Anda lebih memilih percaya orang lain ketimbang pada putri Anda sendiri? Soal perintahku, menyelidiki Xiao Zhengqin tempo hari. Ada perkembangan? Bukti, ia menyelewengkan dana publik, telah kami kumpulkan. Tapi, bahkan tetangganya juga menilai dia ayah tiri yang baik. Panggil Gumiao ke sini, ada yang ingin kutanya. Baik, Tuan.
Paman, bagaimana kondisi Song Song? Soal ayah tirinya, sejauh mana kau tahu? Aku tidak tahu. Gumiao, Paman, bukan karena aku tak mau memberitahumu, tapi Song Song melarangku untuk bicara. Dia tidak ingin merepotkanmu. jadi kau membantunya bersembunyi dariku, serta membiarkannya dalam bahaya? Baik, akan kukatakan. Xiao Zengqin yang bejat itu, dia terus-menerus melecehkan Song Song. Sejak kecil dia sudah menguasainya, dan setelah dewasa pun, ia tak membiarkannya bersentuhan dengan pria lain. Tuan, Anda. Masuklah. Pasien perlu suntikan penurun demam. Jangan lihat. Sebentar lagi selesai. Tuan Gu. Istirahatlah sebentar. Aku di sini. M. Mulai sekarang, aku tak akan membiarkanmu sendirian lagi. Lin Feng, antar Xiao Zengqin ke kantorku. Sekarang juga. Siap, Tuan. Katamu Pak Gu memanggilku. Dia memanggilku, pasti hendak meminta maaf padaku. Bukan. Baguslah, kebetulan aku juga perlu menemuinya. Xiao Zengqin, Tuan Gu kami, kenapa harus meminta maaf padamu? Meski dia Pak Gu, memangnya kenapa? Dia diam-diam telah tidur dengan putriku. Bukankah seharusnya dia minta maaf pada ayah mertuanya ini? Jalan. Minta maaf? Nanti saja minta maaf di hadapan malaikat maut. Berani-beraninya kau mengganggu orang yang dilindungi Pak Gu seumur hidupnya. Sepertinya, hari ini, kau masuk dengan berjalan kaki, tapi pulang tinggal nama. Aduh, Pak Gu, begini. Biar ku panggil kamu Xiao Zhou. Mari kita bicara terus terang. Kamu diam-diam sudah berhubungan dengan putriku. Bukankah sepatutnya memberi saya, calon mertuamu, suatu pertanggungjawaban? Pertanggungjawaban? Xiao Zhou tidak. Pak Gu, apa maksudmu? Aku ini ayah Song Song. Ayah? Pak Gu. Seseorang yang bahkan tak berani ku sentuh sedikit pun. Berani-beraninya kau berniat jahat begitu. Istriku itu polos dan berhati baik. Sedangkan aku hanya ingin kau lenyap. Pak Gu, ku mohon lepaskan aku. Aku takkan berani lagi. Tolong. Ada apa ini? Tak tahu juga. Seret dia keluar. Jangan biarkan dia muncul di hadapanku lagi. Astaga, bukankah itu manajer Xiao? Kudengar dia dipecat Pak Gu, bahkan dipukuli sampai begini. Berani menyinggung Pak Gu? Sepertinya dia takkan bisa bertahan di Jiangcheng lagi. Gila, manajer Xiao diseret keluar dari kantor, mukanya penuh luka. Itu Tuan Gu. Miau-miau, Tuan Gu itu. Itu. Song Song, dengarkan penjelasanku. Paman itu memaksaku bicara, aku tak sanggup, jadi kuceritakan semua perbuatan ayah tirimu padanya. Maafkan aku ya, tapi kamu sudah begitu menderita, sudah sepantasnya membiarkan paman membalasnya dengan keras. Kenapa kamu sebodoh itu? Seseorang seperti dia, tak pantas kau hadapi sendirian. Seandainya saja, Jangan berlari sembarangan. Lantai ini dingin. biar aku lihat, bagian mana yang terluka? Seandainya aku tahu selama bertahun-tahun ini kau telah begitu menderita. Seharusnya sejak awal menjagamu di sisiku.
tanpa melepaskanmu, sedetik pun. Mulai sekarang, akulah keluargamu. Apapun yang terjadi, aku akan selalu di pihakmu. Walaupun meski hanya karena tanggung jawab, dia tetap sangat baik. Biar kuobati lukamu. Sakit tidak? Sakit. Akan kulakukan pelan-pelan. Panggil aku sayang, maka tak akan sakit lagi. Kenapa? Sekarang semua orang tahu kalau kau adalah Nyonya Gu milikku. Masih mau menyangkal? Tuan Gu, hari ini identitasku sudah terbongkar. Lalu bagaimana dengan kekasihmu, Nona Ye? Apa katamu? The end. Bukan apa-apa. Anggap saja itu cuma keegoisanku. Apa yang harus kulakukan? Gu Yunsao. Sepertinya aku benar-benar mulai menyukaimu. Zhang Qin, ada apa? Semua ini gara-gara putri tercintamu dan menantu kesayanganmu itu. Apa? Kau masih berani bertanya padaku? Putri tercintamu itu, aku cuma mengajaknya bicara, memintanya menyisihkan waktu buat pulang menjengukmu. Aku baru mengucap beberapa kata. Dia langsung memanggil Pak Gu dan membuatku babak belur begini. Song Song, mana mungkin dia menyuruh orang memukulmu? Kemarilah, kemari. Lihatlah, lihat sendiri. Aku telah membesarkannya belasan tahun. Inikah caranya dia membalas semua jasaku? Song Song. Song Songku sayang. Putri yang telah kubesarkan bertahun-tahun. Mengapa dia bisa berubah begini? Istriku, ini semua salahku. Setiap kali aku memikirkan Song Song berbuat onar di luar sana, aku pun. Istriku, kita tidak bisa biarkan dia terus begini. Bujuk dia supaya pulang, ya. Kita pindah ke tempat lain, hidup bahagia seperti dulu. Bagaimana? Benarkah? Tentu saja benar. Baiklah. Baik kalau begitu. Tunggu sampai kubawa dia kembali dan merusak reputasinya. Kita lihat apakah Gu Yunco masih mau dia atau tidak. Pak Gu, Nyonya, selamat pagi. Ayo cepat pergi. Romantis sekali ya. Aku sangat iri pada mereka. Panggil aku kalau perlu apa-apa. Baru pagi-pagi sekali sudah mesra saja. Song Song. Ibu tahu kamu tak mau menemui ibu, tapi ada sesuatu yang ingin ibu sampaikan padamu. Tak ada yang perlu kita bicarakan. Song Song. Saat itu ibu memang gegabah, tapi itu karena ibu sangat mencemaskanmu. Kamu adalah anak kandung ibu sendiri. Di dunia ini, tak ada yang lebih menyayangimu atau lebih peduli padamu selain ibu. Ibu hanya berharap kau hidup lebih baik. Jika tak ada hal lain, aku pamit dulu. Ibu sudah memutuskan untuk cerai dari Paman Xiao. Ke depan, cuma kita berdua. Yang akan memulai dari nol lagi. Bagaimana? Kini ibu sudah sadar. Keluarga itu tak layak dipertahankan. Malam ini, bisakah kamu pulang sejenak? Membantu ibu membereskan barang-barang. Sekalian. Menekan surat cerai. Ibu sungguh ingin bercerai? Ibu. Tak mau membohongi diri sendiri lagi. Baik, aku akan pulang nanti malam. Aku tak tahu, apakah Tuan Gu malam ini punya waktu untuk mengantarku pulang? Masuklah. Jauh sekali. Kau takut aku akan menghabisimu dan melahapmu. Tuan Gu, ini kantor. Lalu kenapa kalau di kantor?
Aku memeluk istriku sendiri. Memangnya melanggar hukum? Lepas dulu. Memelukmu saja tak cukup? Mana mungkin aku melepasmu? Aku ada yang ingin kukatakan. Malam ini, bisakah kau? Tuan muda, Nyonya tua telah tiada. Apa? Ada urusan mendesak. Aku harus segera pergi. Apapun urusannya, tunggu aku kembali lalu kita bicara. Artis terkenal Ye Yun-hee cedera dalam kecelakaan di lokasi syuting. Urusan mendesak yang dia maksud, apakah karena Nona Ye? Bibi, lama tak bertemu. Siapa yang bilang kalau Nyonya tua sudah tiada? Aku cuma kangen padamu. Ayo, ayo. Cepat duduk. Karena kau sudah datang, cepatlah bicara dengan adik Yun-hee. Kakak Yun-jau. Sungguh malang nasibku, putraku. Di sisa hidupku, aku hanya ingin melihatmu memiliki anak, serta menimang cucu laki-laki yang sehat. Jika tidak, aku takkan tenang sampai meninggal. Ibu, kau bilang sudah ada yang kamu sukai, dan tak mengizinkanku ikut campur. Bertahun-tahun telah berlalu, kau tak pernah membawa menantu untuk menemuiku. Di mana dia? Aku sudah menikah dengannya. Aku memang sudah menikah. Apa? Ibu, aku hampir tiba. Surat cerainya sudah kusiapkan. Song, kamu tahu ibu tak mungkin membohongimu kan? Kita sekeluarga, ditambah adikmu yang belum lahir, kita bisa pindah dan mulai hidup baru. Ibu, apa maksud ibu? Apa maksud sekeluarga? Bukankah ibu ingin cerai dari Xiao Zhengqin? Ibu hanya ingin kamu pulang agar kita bisa bicara baik-baik. Putriku tersayang, akhirnya engkau pulang juga. Sayang, buka pintunya, segera buka. Ibu mau masuk. Sayang, buka pintunya, segera buka. Bagus, ya. Ini koleksi simpananku. Foto-fotomu dari bayi sampai dewasa. Semuanya ada di sini. Aku sudah lama bersabar padamu, tapi kau benar-benar keterlaluan membiarkan lelaki lain menyentuhmu lebih dulu. Memangnya kenapa kalau disentuh? Tunggu sampai aku selesai denganmu. Gu Yun-jau, masihkah dia menginginkanmu? Zhang Qin, di mana Song? Katanya tadi cuma mau ambil barang lalu segera pergi. Kenapa belum keluar juga? Sialan. Tuan Gu, tolong aku. Kumohon. Wanita itu sudah kunikahi. Aku sudah menikah. Apa? Bukankah yang kau suka adalah putrinya keluarga Ye? Siapa bilang aku suka dia? Ibu benar-benar salah sangka. Nak, kapan kau akan membawa pacarmu untuk menemui ibu? Selama beberapa tahun terakhir, di tiap acara lelang, ibu selalu menyiapkan hadiah perjumpaan untuk menantu ibu. Setelah mengumpulkannya bertahun-tahun, akhirnya bisa kuberikan padanya. Ayo, cepat jalan. Kenapa dia muncul di mana-mana? Perempuan sampah yang terus menghantuiku ini. Satu-satunya harapanku, apakah sudah tidak ada lagi? Siapa yang memberimu izin menyentuh ponselku? Aku hanya ingin melihatnya sebentar. Kenapa Anda begitu galak? Kakak Yun-jau, ini hanya satu panggilan telepon. Mungkin saja dia sedang jalan-jalan entah di mana dan tak sengaja menekannya. Jika terjadi sesuatu padanya, tak seorang pun bisa melindungimu. Segera lacak ponsel Wensong. Baik, Tuan. Kakak Yun-jau, Kenapa lama sekali mengambil barang? Song di mana?
Dia selalu berniat buruk padaku. Terakhir kali, setelah aku mandi, kulihat dia menyentuh pakaian dalamku. Lalu ketika aku hendak tidur, dia masuk ke kamarku. Bu, kenapa ibu tak mau percaya padaku? Aku putri kandung ibu. Song Song. Song Song. Song Song, di mana kamu? Song Song. Song Song. Jangan takut. Song Song. Ibu datang. Ibu datang? Jangan takut ya. Ibu? Aku telah membesarkannya belasan tahun. Dia milikku. Apa salahnya kalau aku bermain dengannya? Bajingan, aku membawanya saat menikah denganmu. Usianya baru 8 tahun. Baru 8 tahun. Lepaskan dia. Kalau kau berani menyentuh ujung rambutnya saja, akan kupertaruhkan nyawa melawanmu. Ibu? Ibu? Sekarang, engkau berpura-pura jadi orang baik. Dia sudah bilang padamu berulang kali, pernah sekali saja kau percaya padanya. Akhir dari cerita ini adalah akibat kelalaianmu. Ini salahku. Semua ini gara-gara aku. Song Song, maafkan ibu. Cepat pergi. Pergi cepat, Song Song. Ibu? 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 Jangan buang-buang tenaga. Berani-beraninya kau menyentuhnya. Berani-beraninya kau menyentuhnya? Pak Gu, maafkan aku. Aku tidak melakukannya. Pak Gu, maafkan aku. Pak Gu. Jalan. Pak Gu, maafkan aku. Semua aman, Song Song. Jangan takut. Aku di sini. Ibuku. Dia sudah dibawa ke rumah sakit. Aku akan mengantarmu ke sana. Keluarga pasien, nyawa ibunya terselamatkan, tapi sayangnya, bayinya meninggal. Song Song. Maafkan aku. Mama mohon maaf padamu. Song Song. Apa kau? Ingin menemuinya? Aku tidak tahu. Bagaimana harus menghadapinya? Kalau begitu, jangan temui dia dulu. Aku telah menyiapkan tim ahli, beserta fasilitas medis terbaik. Kau tak perlu cemas. Seingatku, aku sudah memperingatkanmu. Kalau kau menyentuh sehelai rambutnya lagi, aku sendiri yang akan menuntutmu. Pak Gu, kalau begini terus, orang ini bakal... Pak Gu, aku khilaf. Pak Gu, Nyonya akan segera siuman. Kalau ia terjaga dan tak melihat Anda, dia pasti panik. Hancurkan anggota tubuhnya, lalu lempar dia ke zona konflik. Pastikan deritanya tak cepat usai. Siap, Bos. Kalau kau tak bawa menantuku kembali temui aku, apakah aku tak bisa menemuinya sendiri? Nenek. Miao Miao,
kenapa kau kesini? Terjadi sesuatu dengan Song Song. Apa? Cucu angkatku dalam masalah? Sudah bangun? Belum? Kenapa menghindar? Nanti juga kau terbiasa. Aku? Jangan bergerak. Biar ku peluk sebentar. Tuan Gu? Kamu kenapa? Aku takut. Takut kalau aku terlambat selangkah. Song Song, kau baik-baik saja? Nenek? Panggil Mama. Ini. Dasar bocah nakal, berani-beraninya kau bersikap kasar pada cucu angkatku? Tunggu dulu. Inilah menantu yang paling ibu inginkan. Mengapa sekarang ibu tak mengakuinya? Song Song, apa yang ia katakan itu benar? Iya. Pelayan, lekas ambil semua barang yang selama ini telah kusiapkan untuk menantuku, mulai dari rumah, mobil, perhiasan, serta seluruh koleksi yang telah kukumpulkan dari pelelangan selama ini, bawa semuanya ke sini. Baik, Nyonya. Ini pusaka keluarga Gu kita, warisan dari nenek Yunzhou untukku, dan sekarang, kini kuserahkan padamu. Ini terlalu berharga. Saya tak bisa menerimanya. Kalau ibu sudah memberikannya, terimalah. Kau adalah menantu yang selama ini paling ia impikan. Song Song sayang, Yunzhou memang sedikit lebih tua, sifatnya pun agak dingin, tapi ia tahu bagaimana menyayangi orang. Jadi jangan sekali-kali meninggalkannya ya. Di keluarga Gu kami, siapapun pria yang ditinggal istrinya, takkan pernah bisa masuk ke makam keluarga Gu kelak. Nenek? Gu? Yun Zhao. Sangat baik padaku. Kenapa masih memanggil nenek? Ibu? Anak pintar. Ibu, Song Song baru saja mengalami trauma. Dia perlu istirahat. Aku sudah dengar dari Miao Miao, aku mengerti. Mulai sekarang, kau kini bagian dari keluarga Gu. Bila ada yang berani menindasmu, ibu yang akan melindungimu. Aku juga akan membantu. Song Song, aku sungguh merindukanmu. Sudahlah, begitu tahu Song Song baik-baik saja, hatiku jadi tenang. Kalian berdua istirahatlah, kami pamit dulu. Tunggu dulu, aku belum sempat mengobrol dengan Song Song. Nenek, aku belum sempat benar-benar menemani Song Song. Kalau terus ditemani, waktumu jadi kakak sepupu akan tertunda. Aku akan menjadi ibu baptis. Memang sudah saatnya bersiap. Pertama, beli sebidang tanah untuk cucu-cucuku kelak, lalu bangun taman bermain. Harus segera disiapkan. Melihat reaksi Song Song, jalanku untuk jadi ibu baptis tampaknya masih sangat jauh. Bibi, kenapa kamu masih di sini? Bibi, ada beberapa hal belum sempat saya sampaikan pada Anda. Anda belum tahu bahwa di dekat kakak Yunzhou muncul seorang wanita penggoda bernama Wen Song yang terus-menerus menindasku. Bibi, Anda harus membelaku. Apa maksudmu? Yunzhou sudah menikah, Song Song adalah istri resminya, dia menantu keluarga Gu kami, aku tak akan membiarkanmu merendahkannya. Bibi, tadi aku asal bicara karena terlalu cemas. Keluarga kita sudah bersahabat beberapa generasi. Tapi demi dia, kakak Yunzhou membatalkan seluruh kontrak iklanku, bahkan memfitnahku. Yunhei, keluarga Gu sudah selama ini banyak membantumu berkat hubungan baik kita. Kamu seharusnya tahu diri. Jika nanti ku dengar lagi kau menghina menantuku, jangan salahkan aku kalau tak lagi menghormati orang tuamu, usir dia. Bibi, sekarang bahkan Bibi Gu pun mengakui perempuan tak tahu malu itu. Aku harus menyingkirkannya, kalau tidak, seumur hidup. Aku takkan pernah bisa menikah ke keluarga Gu. Nona Ye, apa yang membuat Anda bersedia datang sendiri menemui saya? Ding Sheng baru saja mendapat proyek baru, dan butuh pemasok untuk bermitra. Carilah cara untuk merebut proyek ini, kemudian temui dia langsung. Karena ini instruksi Nona Ye, pasti akan saya laksanakan. Stimulan dosis tinggi, sepertinya Anda membutuhkannya. Saya mengerti. Wen Song, tunggu sampai Gu Yunzhou menyaksikan langsung saat kau dipermalukan orang lain,
Kita lihat saja apakah dia masih akan menginginkanmu. Nyonya, Ketua tim, seperti biasa, panggil saja aku Wensong. baik. Ini kontrak pemasok untuk proyek terbaru Dingsheng. Pihak mereka secara khusus meminta ditangani oleh orang baru. Kau berminat? Baik, ketua tim, biar aku yang menangani. Bagus. Kalau begitu, kupercayakan ini padamu. Mereka meminta untuk bertemu dan membahas detailnya malam ini. Nanti akan kukirim alamatnya padamu. Nyonya Gu pasti kelelahan bekerja. Nyonya Gu, terima kasih atas kerja kerasmu. Segeralah kembali. Baiklah, aku akan segera menemuimu. Pak Gu sudah datang kemari 7, 8, 9, bahkan 10 kali. Pasti ada yang ingin ia bicarakan denganmu. Tuan Gu, bukankah ada urusan penting? Atau sekadar rindu padaku? Malam ini ada pertemuan dengan teman-teman. Temani aku ke sana. Malam ini? Tapi aku masih harus bekerja. Bisakah kita pergi? Lain kali saja? Kalau tak sempat, kita tak usah pergi. Padahal aku ingin sedikit memamerkanmu. Bagiku, kau tak perlu memaksakan diri. Jam 10. Sebelum jam 10, aku sudah pulang. Jam malam di rumah kita adalah pukul 10 tepat. Sejak kapan ada jam malam? Ada apa? Aku juga akan pulang lebih cepat. Ini tempatnya? Atau mungkin sebaiknya aku beritahu Tuan Gu saja. Nona, klub kami punya aturan privasi. Ponsel tidak boleh dibawa masuk. Akan saya simpan untuk Anda. Silakan. Nona Wen, mari, duduklah di sini. Kami semua sudah menunggumu. Presiden Qian, tentang kerjasama kali ini. Nona Wen, kamu baru mulai kerja, ya? Sepertinya kamu belum paham aturannya. Kalau mau bahas kerjasama, kita harus minum 1 gelas dulu, supaya lebih saling kenal. Mau bahas kerjasama? Kamu harus habiskan 1 gelas dulu. Ayo, saling kenal dulu. Maaf, saya kurang kuat minum. Sebaiknya kita bahas bisnis dulu. Nona Wen, ini sama saja tak menghargai saya. Benar. Ini sungguh tak sopan. Nona Wen, tampaknya kamu tidak paham. Dalam urusan bisnis, mana ada tanpa minum alkohol. Nona Wen, masa ketulusan sekecil ini saja tak ada? Aku tak bisa terus bergantung pada Tuan Gu. Kemitraan kali ini harus kuperoleh. Nona Wen, rupanya kemampuan minummu hebat. Presiden Qian, sekarang bolehkah kita mulai membicarakan bisnisnya? Kenapa buru-buru? Ayo, 1 gelas lagi. Saya ke toilet sebentar. Masih mau kabur? Apa yang mau kamu lakukan? Lepaskan. Mau apa? Cantik. Kalau mau menyalahkan, salahkan dirimu sendiri karena menyinggung orang yang tak seharusnya kau singgung. Malam ini menginaplah di sini, dan temani kami semua saudara buat bersenang-senang. Tolong, Cantik, memangnya mau kabur kemana? tolong. Jangan berisik. Hari ini, Pak Gu juga ada di klub ini. Kalau dia tahu, kita semua bakal celaka. Aku istri Gu Yunzhou. Berani kalian menyentuhku? Dia takkan membiarkan kalian?
Aku adalah istri Gu Yunzhou. Kalau kalian berani menyentuhku, dia tak akan membiarkan kalian. Kau istri Pak Gu? Sialan, kalau begitu aku ayahnya Pak Gu. Betul. Jangan mendekat. Kejar dia. Kak Zhou, kenapa kamu terus melamun? Kita jarang bisa kumpul begini. Kenapa semua orang berkumpul, tapi tidak mengajakku? Kakak Yunzhou, Sudah aku katakan dengan jelas, Ye Yunhei, aku belum menyelesaikan urusan yang terakhir itu, jadi berhati-hatilah. Sekarang siapa sih yang tak tahu kalau Kak Zhou sudah menikah? Namun putri keluarga Ye ini, ternyata cuma perampas suami orang. semua ini ulah wanita kejam bernama Wensong itu. Setelah malam ini, kita lihat apa lagi yang kamu miliki buat menyaingiku. Aku pergi dulu, sampai ketemu lagi. Baru jam segini. Sudah mau pulang? Aku punya kelinci di rumah, tak bisa dibiarkan sendirian. Memang beda kalau sudah menikah. Jangan-jangan Kak Zhou kita pria takut istri. Kalau ada kesempatan, ajak kakak ipar kemari. Biar ketemu kami. Kapan-kapan saja. Tolong, Gu Yunzhou. Jangan kabur. Tunggu sampai kutangkap kau. Di sana. Lekas. Sialan, perempuan tak tahu diri ini. Tunggu saja akibatnya nanti. Tuan Gu, Gu. Tuan Gu. Saya tidak tahu. Kalau Nona Wen adalah wanita Anda. Tuan Gu, Mohon maafkan saya. Tuan Gu. Dia lolos lagi. Perempuan rendahan. Selidiki hingga tuntas, siapa sebenarnya otak di balik semua ini. siap bos. Pak Gu, Nyonya terpengaruh obat perangsang yang sangat kuat. Obat ini tak memiliki penawarnya, hanya bisa... Aku paham, pergilah. jangan pergi. Song Song, tahukah kau apa yang sedang kau lakukan? Beritahu aku, siapa aku? Tuh, suamiku. Ini kesalahanku. Lain kali aku akan bersikap lebih lembut. Semalam aku dijebak memakai obat itu. Aku tak sengaja melakukannya. Aku bisa berpura-pura seakan semua itu tak pernah terjadi. Baru saja tidur denganku, sekarang kau tak mau mengakuinya. Bukan begitu maksudku. Sebagai suami sahmu, memenuhi kewajiban suami istri adalah hal yang lumrah. Karena hubungan seperti ini sudah terjadi, apakah kau punya seseorang yang kau sukai? Apa? Miao Miao pernah mengatakan padaku bahwa sebelumnya ketika kau di rumah lama, kau sempat mengatakannya sendiri bahwa kau sudah menyukai seseorang. Cepat ke sini dan berdoa. Ma, tak perlu berdoa lagi. Aku sudah punya seseorang yang kucintai. Saat itu, waktu itu, Song Song baru genap berusia 18 tahun. Bila aku mengatakannya sekarang, bahwa sejak saat itu aku telah menyukainya, akankah dia tak bisa menerimanya? Orang yang kau sukai itu? Siapa sebenarnya? Sebenarnya,
Pak Gu, pemeriksaannya telah selesai. Telah diketahui siapa dalang di balik peracunan Nyonya. Tunggu dulu. Ada urusan yang harus segera kutangani. Song Song, ada apa denganmu? Apakah paman mengganggumu? Bukan itu. Miau miau. Sepertinya aku mulai menyukai Tuan Gu. Miau miau. Sepertinya aku menyukai Tuan Gu. Kira-kira ada masalah apa? Kau cuma menakutiku. Syukurlah itu tak menghalangiku untuk jadi ibu baptisnya nanti. Ibu baptis apa? Aduh, bukan apa-apa. Song Song, kamu dan paman sudah menikah. Dia sudah jadi milikmu, wajar saja kalau kamu menyukainya. Apa yang perlu dikhawatirkan? Tapi dia sudah punya orang yang dia suka. Aku cuma jadi tamengnya. Aku harus tahu diri dan jaga jarak. Sebenarnya, awalnya aku juga mengira orang yang paman suka itu Ye Yun He. Tapi belakangan ku sadari, paman sama sekali tidak meliriknya. Aktris ternama Ye Yun He, karena diduga membeli obat terlarang, serta merencanakan mencelakai orang dan sejumlah pelanggaran lain, telah diamankan polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Sudah kuduga, pasti dialah yang mencelakaimu selama ini. Sekarang Ye Yun He, benar-benar tamat. Tunggu, paman membantumu balas dendam? Lagi pula paman juga sangat lembut dan perhatian padamu. Song Song, mungkinkah paman orang yang selama ini ia suka? Sebenarnya kamu? Mana mungkin? Aku sudah bertanya padanya, tapi dia tak mengaku. Kalau paman tidak menyukaimu, lalu siapa lagi? Apa paman punya barang rahasia, semacam brankas atau apa saja, yang tak boleh disentuh orang lain? Ayo, kita lihat sekarang juga, siapa sebenarnya yang ada di lukisan itu? Kali ini, kenapa terkunci? Ini kata sandinya. Tinggal coba kata sandinya, pasti terbuka. Ayo coba tanggal lahirmu. Miau miau. Sepertinya ini kurang pantas. Apa yang kurang baik? Kamu kan nyonya rumah di sini. Cepat coba. Kata sandi salah. Apa mungkin memang bukan milikmu? Seharusnya tidak begini. Sudahlah. Tidak bisa. Coba yang lain. Ulang tahun pernikahan? Aduh, coba yang terakhir ini saja. Kalau masih salah, kita akan berhenti melihatnya. Paman nakal. Baiklah. Terakhir kali. Kata sandinya benar. Kok bisa? Cepat. Ini kan pada ulang tahunmu yang ke-18. Karena sebentar lagi ujian masuk universitas, kita pergi ke kuil untuk berdoa. Aku mendengar paman bilang dia menyukai seseorang. Itu juga terjadi hari itu. Apa mungkin orang yang disukai Tuan Gu adalah aku? Pemandangannya indah. Itu, paman, tiba-tiba aku ingat, ibu memintaku pulang makan. Aku pulang duluan ya. Apa yang kau pikirkan sepanjang hari? Aku cuma penasaran. Song Song. Apa? Apa kau tak ingin bertanya sesuatu padaku? Jadi, orang yang kau suka itu aku? Benar kan? Masih ingat benda ini? Ini punyaku yang dulu hilang. Kenapa bisa ada di tanganmu? 3 tahun yang lalu. Ketika kau mengikuti Gumiao ke kuil, kau menjatuhkannya di sana. Kau bahkan tak menyuruh Miao Miao mengembalikannya padaku? Perlu sabar menunggu demi menangkap kesempatan. Jadi, itulah alasanmu menerima menikah denganku? Song Song, orang yang kusukai selamanya hanya kau, hanya dirimu. Jadi,
Itu bukan sekadar persetujuan, melainkan sesuatu yang telah lama kutunggu. Manis? Masam. Yakin tidak manis? Jeruknya memang manis, tapi hatiku jadi masam karena cemburu. Selama ini, kupikir kalau yang kamu suka itu Ye Yun Hee. Karena kesalahpahaman telah diluruskan. Maka, Nyonya Gu, bukankah seharusnya aku meminta status resmi darimu? Tapi, bukankah kita sudah menikah secara resmi? Aku masih berutang padamu. Sebuah pesta pernikahan yang megah. Aku ingin seluruh Jiang City, semua orang tahu, bahwa kamu, Wen Song, adalah milikku, Gu Yunzhou, istri sahku, dan yang paling aku cintai. Dengan begitu, takkan ada lagi yang menyangka kalau aku menyukai orang lain. Sekarang biar ku cicipi. Apakah masih terasa asam? Ayo kembali ke kamar dan rasakan baik-baik. Berita terkini, tersangka yang sebelumnya ditahan, mantan bintang besar Ye Yun Hee, telah kabur dari tahanan. Nyonya, ini gaun pengantin, pesanan khusus dari Tuan Gu. Sketsanya bahkan digambar langsung oleh Tuan Gu. Setiap tahap prosesnya diawasi langsung oleh Nyonya besar. Nyonya, ada seorang wanita di depan, mengaku sebagai ibu Anda. Di mana? Dia sekarang. Perempuan itu mengaku ibumu, tapi dia pergi, hanya meninggalkan benda ini. Song Song, ini ibu. Selama dirawat di rumah sakit, setiap kali ibu memejamkan mata, pikiran ibu selalu dipenuhi olehmu. Saat kau berusia 8 tahun, kau demam tinggi. Dokter, anak saya demam tinggi. Silahkan daftar dulu sebelum diperiksa dokter. Daftarlah di sana dulu. Anda datang sendirian? Antriannya panjang di sana. Tak ada yang bisa menjaga anakmu. Baiklah, Maka Anda harus terus menggendongnya. baik. Ibu, maafkan aku. Bila ayah masih ada, mungkinkah semuanya tak akan sesulit ini? Maka ayah pun akan menemaniku. Ibu bertekad dan berjanji akan memberimu keluarga yang lengkap. Namun ibu telah membuat kesalahan fatal. Hidup ibu yang setengah mati ini sungguh menyedihkan. Ibu takut kau tanpa ayah, takut kita berdua jadi bahan gosip orang, takut tak punya sandaran. Terlalu banyak yang ibu cemaskan, namun ibu tak takut kau merasa terabaikan. Hari ini adalah hari besarmu mengenakan gaun pengantin. Ibu takkan datang. Takut mengusik keberuntunganmu. Selamat menikah. Sayangku, buah hatiku. Ibu? Song Song, melihatmu bahagia, ibu pasti menitikkan air mata lebih dulu darimu. Pak sopir, mari berangkat. Song Song, hari ini kamu benar-benar cantik. Tak hanya paman aku pun terpukau. Nanti jangan lupa bawa buket bunganya. Di mana buketnya? Pasti ketinggalan di mobil. Biar ku ambil dulu. Tunggu sebentar, ya? Ya. Hari ini hari pernikahanku. Ibu, apakah dia akan datang menemuiku? Miau-miau, kamu sudah pulang? Wensong, kau sudah menghancurkan segalanya untukku. Aku pun takkan membiarkanmu hidup tenang. Ye Yun Hee, kenapa kau di sini? Berdasar apa?
Berdasar apa kau bisa menikahinya? Yang layak berdiri di sisinya hanyalah aku. Akan kuhabisi kau. Kakak Yunso, kau tak boleh memperlakukanku begini. Jangan hukum aku, kumohon. Yunzao, Bawa dia pergi. Bawa dia ke kantor polisi. Song Song, bagaimana kondisimu? dia tak melukaiku. Kenapa ibu harus menahan pisau itu demi aku? Apa ibu tak sayang nyawanya lagi? Ibu baik-baik saja. Song Song. Seumur hidup, ibu merasa tak berguna. Hari ini, akhirnya ibu bisa melindungimu, walau hanya sekali. Song Song, apakah ibu membuatmu malu? Iya, kan? Apakah ibu membuatmu marah? Jangan menangis. Pengantin perempuan tak boleh menangis hari ini. Ibu akan pergi dulu. Ibu? Bukankah ibu bilang akan melindungimu? Ibu ingin meninggalkanku lagi, hendak pergi kemana? Baiklah. Ibu tidak akan pergi. Ibu takkan pernah pergi lagi. Ibu? Tuan Gu Yunzhou, Nona Wensong, apakah kalian bersedia menjadi suami istri, mencintai satu sama lain, sepenuh hati, sampai selamanya? Saya bersedia. Mempelai pria, sekarang Anda dipersilakan mencium mempelai wanita yang cantik ini. Akhirnya aku dapatkan kelinci kecilku.